Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Keraing Tube. Apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa, sebagaimana diketahui bahwa masa brooding merupakan permulaan bagi perkembangan dan pertumbuhan ayam. Pada masa ini, ayam akan mengalami pertumbuhan sangat pesat dan mencakup semua organ yang berperan bagi produktivitas ayam. Hampir semua pakan yang terkonsumsi dialokasikan untuk pertumbuhan. Hal ini terlihat dari pertambahan berat badan broiler pada akhir minggu pertama pemeliharaan sudah mencapai 4 kali berat badan awal atau saat DOC. Untuk memicu pertambahan berat badan yang luar biasa ini, perlu dilakukan beberapa strategi yang tepat. Salah satu diantaranya adalah dengan melakukan pemberian pakan dengan segera saat DOC masuk kandang atau check-in. Berikut pembahasannya. Sesaat setelah anak ayam menetas sampai mendapatkan nutrisi pertama kali, merupakan periode kritis dalam memicu pertumbuhan yang baik bagi DOC broiler. Meskipun setelah ditetaskan DOC masih memiliki sisa kuning telur yang berfungsi sebagai sumber nutrisi, namun pemberian pakan segera setelah DOC datang penting untuk dilakukan. Tujuannya bukan hanya sebagai sumber nutrisi semata, tetapi juga untuk mempercepat penyerapan kuning telur dan memicu perkembangan saluran pencernaan, sehingga pertambahan berat badan awal dan daging dada yang dihasilkan lebih tinggi. Pada anak ayam yang baru menetas masih terdapat sisa kuning telur yang menempel. Kuning telur ini memiliki dua fungsi utama yang sangat penting bagi kehidupan anak ayam sejak masa embrional sampai pada saat awal masa starter, yaitu sebagai sumber nutrisi sementara dan sekaligus sebagai sumber kekebalan atau antibodi maternal. Sebagai sumber nutrisi sementara, sisa kuning telur tersebut hanya cukup digunakan untuk kelangsungan hidup anak ayam hingga umur 3-4 hari tanpa diberikan pakan. Tetapi kuning telur tidak dapat mendukung perkembangan saluran pencernaan ataupun pertambahan berat badan. Sebagai sumber kekebalan, sisa kuning telur masih mengandung antibodi maternal. Antibodi tersebut diturunkan dari induk melalui transfer kekebalan pasif dengan tujuan melindungi anak ayam dari serangan mikroorganisme atau bibit penyakit. Karena pentingnya fungsi dari kuning telur inilah, maka kita harus memastikan bahwa sisa kuning telur bisa terserap seluruhnya dengan cepat agar anak ayam memiliki kekebalan awal. Salah satu dampak yang akan terjadi apabila sisa kuning telur terlambat diserap, yaitu bisa menimbulkan penyakit ompalitis. Ternyata cepat atau lambatnya penyerapan sisa kuning telur ini dipengaruhi oleh pemberian pakan dan air minum saat awal kedatangan anak ayam ke kandang atau check-in. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sisa kuning telur akan terserap lebih cepat oleh anak ayam yang sudah mendapatkan pakan segera saat check-in dibandingkan pada anak ayam yang dipuasakan terlebih dahulu selama 24
hingga 48 jam. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa pemberian pakan segera setelah check-in juga akan mempercepat perkembangan sistem pencernaan anak ayam. Dengan demikian, maka proses pencernaan dan penyerapan nutrisi akan berjalan lebih optimal. Hal ini tentu saja akan berpengaruh positif terhadap pertambahan berat badan anak ayam. Hasil penelitian melaporkan bahwa pemberian pakan yang lebih cepat pada anak ayam akan meningkatkan persentase daging dada yang dihasilkan hingga 7-9% jika dibandingkan dengan anak ayam yang tidak segera diberi pakan. Melihat sangat pentingnya pemberian pakan awal ketika pertama kali check-in, maka penerapan manajemen agar anak ayam bisa optimal mengkonsumsi pakan sejak awal perlu dilakukan. Caranya antara lain sebagai berikut. 1. Berikan air gula 2-5% dengan cara melarutkan 20-50 gram gula dalam 1 liter air minum untuk mengganti energi yang hilang dari tubuh ayam segera setelah DOC ditebar dalam kandang brooder. Sekarang ini sudah ada di pasaran produk pengganti air gula yang berperan menambah dan memulihkan energi pada DOC seperti ginger tol yang disebut-sebut lebih baik daripada air gula. 2. Bersamaan dengan pemberian air minum atau air gula, berikan pakan sedikit demi sedikit ke dalam tempat pakan. Alasan diberikan sedikit demi sedikit adalah karena daya tampung tembolok DOC yang terbatas dan terjaganya kesegaran pakan sehingga nafsu makannya tetap tinggi. Keuntungan lainnya adalah peternak bisa sekaligus mengontrol kondisi ayam. 3. Selesai pemberian air gula atau ginger tol selama 1-2 jam, dilanjutkan dengan pemberian air minum biasa yang dapat dicampur dengan multivitamin untuk menjaga kesehatan anak ayam seperti produk VitaChicks. 4. Tempat pakan dan tempat minum ayam harus disediakan sesuai dengan jumlah anak ayam. Distribusinya pun harus merata sehingga ayam dapat makan dalam waktu bersamaan. Tempat pakan dan minum yang digunakan sebaiknya tempat pakan dan minum khusus untuk anak ayam seperti nampan, tempat pakan DOC, dan sebagainya. 5. Lakukan pemeriksaan konsumsi pakan dan air minum 2-3 jam setelah pemberian pakan pertama melalui perabaan tembolok anak ayam. Konsumsi pakan dikatakan baik bila minimal 75% sampel DOC temboloknya teraba kenyal dan lunak, yang mengindikasikan bahwa ayam sudah mengkonsumsi cukup pakan dan air minum. Pemirsa, pemberian pakan segera setelah check-in merupakan titik awal dalam memicu pertumbuhan broiler. Tidak hanya bermanfaat untuk mempercepat proses penyerapan kuning telur, namun juga meningkatkan berat badan melalui perkembangan sistem pencernaan yang optimal. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.